Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 5, Etika Profesi kelas C, akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Manajemen Konflik sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas dalam Organisasi. Selanjutnya, kami ingin berterima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Komarianto Solihah, ST, MKes IPU ASEAN Engineering, sebagai dosen pembimbing kelas etika profesi C. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Megi Priyanto Saputro, kemudian yang kedua Arina Isabella Cahyani, yang ketiga Nyoman Alvin Gautama, yang keempat Aditya Yuda Darmawan, dan yang kelima Sayyid Muhammad Faris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, yang pertama yaitu abstrak. Next. Konflik merupakan situasi yang terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang di antara beberapa orang, kelompok, atau organisasi. Konflik dapat digolongkan menjadi konflik antar individu, konflik antar kelompok, konflik internal individu, dan internal kelompok. Konflik yang terdapat dalam suatu organisasi dapat disebabkan oleh perbedaan persepsi kerjasama dan adanya pelanggaran terhadap kerjasama tersebut. Konflik tersebut dapat diselesaikan dengan manajemen proses penyusunan dan penerapan strategi konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan manajemen konflik pada suatu organisasi sebagai upaya peningkatan produktivitas organisasi dengan menciptakan suasana yang lebih kondusif sehingga mencegah adanya konflik organisasi. Next. Metode yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu studi literatur dengan menelaah jurnal terkait. Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pengaruh konflik terhadap produktivitas kerja cukup signifikan. Konflik dapat mempengaruhi dasar-dasar produktivitas, yaitu knowledge, skill, ability, attitude, dan behavior secara positif maupun negatif, bergantung pada cara penyelesaian konflik tersebut. Manajemen konflik yang digunakan sebagai tindak lanjut dalam penelitian ini dapat diterapkan dalam bentuk kolaborasi maupun persaingan, karena dampak dari konflik tersebut yang dapat bersifat positif atau membangun maupun negatif atau merusak. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang dari makalah ini. Sebuah organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama dengan seluruh elemen yang ada, tentu akan mengalami situasi yang tidak bisa memuaskan keinginan semua orang yang terlibat dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Hal ini disebabkan karena organisasi pada umumnya memiliki tingkat heterogenitas tinggi, sehingga sangat potensial terhadap munculnya konflik. Nah, konflik menurut Lambert et al. Merupakan situasi yang terjadi ketika ada perbedaan terpendapat atau perbedaan cara pandang di antara beberapa orang, kelompok, atau organisasi. Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena memiliki status, tujuan, nilai-nilai, atau persepsi yang berbeda. Aktivitas organisasi dapat efektif dan produktif apabila individu dan kelompok kerja lainnya dapat menciptakan hubungan kerja saling mendukung satu sama lain. Untuk menciptakan suasana tersebut menjadi lebih kondusif diperlukan suatu strategi dalam mengelola konflik. Manajemen konflik diperlukan bagi individu dan kelompok sebagai upaya untuk suatu proses perbaikan hubungan personal yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan. Nah, adapun tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa itu konflik dan konflik organisasi. Yang kedua, untuk mengetahui sebab dan dampak dari konflik organisasi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh manajemen konflik terhadap produktivitas kerja dalam organisasi. Untuk selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Mungkin bisa di next. Di tinjauan pustaka ini dibagi menjadi dua, yaitu tinjauan empiris dan tinjauan teoritis. Untuk tinjauan empiris sendiri ini adalah kajian yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Untuk tinjauan empiris yang pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri Wartini pada tahun 2015. Judul penelitian ini adalah Strategi Manajemen Konflik sebagai upaya meningkatkan kinerja teamwork tenaga kependidikan. Dari penelitian ini diketahui bahwa strategi manajemen konflik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja teamwork tenaga pendidikan.
Semakin baik strategi manajemen konflik yang dilakukan, maka akan semakin meningkatkan kinerja teamwork-nya. Yang hasilnya ini dapat diukur melalui terciptanya keharmonian kerja, terjalinnya komunikasi yang terbuka, adanya pertimbangan akan efektivitas dan efisiensi kerja, serta terbuka dalam penggunaan metode-metode untuk membantu dalam penyelesaian pekerjaan. Mungkin bisa di next. Lalu yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syekh Asyeri dan Heru Kurnianto Cahyono pada tahun 2016. Judul penelitian ini adalah Manajemen Konflik Antar Organisasi pada Studi Kasus Perusahaan Telekomunikasi. Dari penelitian ini disebutkan bahwa perbedaan penafsiran kontrak kerjasama dan pelanggaran isi kontrak ini merupakan salah satu penyebab konflik antar organisasi, di mana konflik tersebut dapat dikelola dengan berkolaborasi dalam menyelesaikan konflik sehingga memperoleh solusi yang saling menguntungkan atau hasil yang konstruktif, dan dengan berkompetisi dalam menyelesaikan konflik sehingga memperoleh hasil yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain atau hasil yang destruktif. Lalu yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yola Margareta pada tahun 2019. Judul penelitian ini adalah Manajemen Konflik pada Perusahaan Keluarga Studi Kasus Perkebunan X. Dari penelitian ini disebutkan bahwa konflik yang terjadi yaitu mengenai hubungan dengan struktur organisasi dan antara anggota organisasi. Tidak adanya penegasan hak dan tanggung jawab di dalam struktur organisasi, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih bahkan double power antara direktur dan finance manager. Sehingga konflik tersebut harus diselesaikan dengan berusaha mencari titik temu terhadap konflik yang terjadi. Mungkin bisa di next. Selanjutnya yaitu tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis adalah kajian yang diperoleh dari sumber bacaan atau literatur. Untuk yang pertama yaitu akan membahas mengenai manajemen. Jadi manajemen adalah suatu proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi planning, decision making, organizing, leading, dan controlling. Manajemen yang baik dan benar ini diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Efisien ini berarti keseluruhan kegiatan sesuai dengan pola perencanaan awal, sementara efektif berarti tugas yang akan dilaksanakan benar, terorganisir, dan sesuai jadwal. Selanjutnya akan membahas mengenai konflik. Jadi konflik ini merupakan situasi ketika ada perbedaan pendapat atau cara pandang di antara beberapa orang, kelompok, atau organisasi. Konflik ini dapat berpengaruh secara positif maupun negatif. Untuk konflik yang berpengaruh negatif ini perlu ditangani sehingga tidak merugikan organisasi. Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 tentang penanganan konflik sosial, penanganan konflik sendiri adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa, baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya konflik, yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Mungkin bisa di next. Selanjutnya akan membahas mengenai manajemen konflik. Jadi manajemen konflik ini merupakan proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Penerapan manajemen konflik yang tepat ini dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas organisasi. Oleh karena itu, terdapat beberapa strategi manajemen konflik, yaitu menghindari atau avoiding, mengakomodasi atau accommodating, mengkompromikan atau compromising, berkompetisi atau competing, dan mengkolaborasikan atau collaborating. Selanjutnya, yang terakhir akan membahas mengenai produktivitas. Jadi, produktivitas ini merupakan perbandingan antara hasil-hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan atau perbandingan jumlah produksi dengan sumber daya yang digunakan. Produktivitas ini merupakan hal yang sangat penting dalam organisasi karena dengan adanya produktivitas, diharapkan pekerjaan ini akan terlaksana secara efisien dan efektif. Kemudian masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan di sini yaitu metode penelitian kualitatif dengan melakukan studi literatur dengan menelaah jurnal terkait fenomena manajemen konflik. Menggunakan sampel penelitian pihak internal dalam organisasi yang memangku jabatan top manajemen dengan prosedur penelitian sebagai berikut, yaitu pengumpulan data dengan wawancara, analisis data dengan deskriptif, dan sumber data primer, yaitu narasumber pihak internal, dan data sekunder, yaitu dokumen organisasi. Kemudian fenomena manajemen konflik yang dicari yaitu berasal dari tinjauan empiris dan teoritis dari penyebab konflik, dampak konflik, bentuk konflik, dan pengaruh konflik terhadap produktivitas kerja.
masuk ke bab 4, yaitu hasilkan pembahasan. Next. Kita akan membahas mengenai penyebab konflik dalam suatu organisasi. Next. Konflik dapat timbul dari peristiwa sehari-hari, ditandai oleh individu merasa tidak nyaman pada saat bekerja, dapat pula terjadi saat muncul masalah dalam organisasi atau pertentangan antar pegawai. Next. Proses konflik dimulai dari tahap oposisi atau ketidakcocokan potensial pegawai dan berakhir menjadi sisi positif di mana kinerja kelompok meningkat atau malah menyebabkan sisi negatif yang dapat menurunkan kinerja kelompok. Next. Konflik dapat pula terjadi antar organisasi. Penyebab konflik antar organisasi dapat dikelompokkan dalam 2 tema pokok, yaitu 1. Terdapat perbedaan penafsiran isi kontrak kerjasama. 2. Terdapat pelanggaran isi kontrak kerjasama. Proses pengelolaan konflik antar organisasi dapat dikelompokkan dalam 2 tema pokok, yaitu berkolaborasi dalam penyelesaian konflik atau bersaing dalam penyelesaian konflik. Akibat dari konflik antar organisasi dikelompokkan dalam tema konstruktif yang dapat memberikan manfaat atau destruktif yang malah dapat merugikan. Berikut adalah model konflik antar organisasi yang mungkin dapat dipahami sendiri nanti pada saat dokumen presentasi ini dibagikan. Next. Masuk pada pembahasan dampak konflik dalam organisasi. Next. Salah satu dampak positif konflik adalah kembali lagi. Ya, salah satu dampak positif konflik adalah organisasi akan memiliki jalinan yang akrab satu sama lain akibat interaksi yang intensif antar anggota organisasi. Pada sisi dampak negatif, komunikasi organisasi berpotensi terhambat. Pernyataan yang tertera pada kedua sisi ini hanya bersifat opsional. Jadi, suatu organisasi memiliki dampak tersendiri akibat dari konflik yang terjadi. Next. Masuk pada pembahasan bentuk-bentuk konflik. Next. Oke. Pada sisi layar sebelah kanan, konflik telah dikategorikan sedemikian rupa oleh para ahli dengan urutan nama tertera pada bagian tabel penggagas sebelah kiri. Next. Ini adalah bagian kedua. Bisa di next saja. Masuk pada pembahasan pengaruh konflik terhadap produktivitas kerja. Pendapat pertama menyebutkan semakin meningkat tingkat konflik, produktivitas kerja semakin menurun. Pendapat kedua menyebutkan konflik dapat semakin meningkatkan produktivitas kerja. Next. Unsur yang dianggap menjadi dasar pencapaian produktivitas kerja akan membantu menemukan titik temu atas 2 perbedaan pendapat mengenai pengaruh konflik terhadap produktivitas kerja tadi, mulai dari knowledge, skill, abilities, attitude, dan behavior. Unsur knowledge menyebutkan dengan pengetahuan yang luas dan pendidikan tinggi, seorang pegawai diharapkan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan produktif. Next. Unsur skill menyebutkan jika seorang pegawai memiliki keterampilan yang baik, maka akan semakin produktif pula pegawai tersebut. Abilities
atau kemampuan termasuk abilities atau kemampuan terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai. Melalui kemampuan yang memadai, seseorang dapat melaksanakan aktivitas tanpa terkendala permasalahan teknis. Next. Sangat erat hubungan antara kebiasaan dan perilaku. Jadi, apabila kebiasaan-kebiasaan pegawai baik, maka hal tersebut dapat menjamin perilaku kerja yang baik pula. Next. Dengan demikian, perilaku manusia atau behavior juga ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang telah tertanam dalam diri pegawai sehingga dapat mendukung kinerja yang efektif. Dengan kondisi tersebut, produktivitas dipastikan dapat terwujud. Lanjut ke bab berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke bab terakhir, bab 5, yaitu bab kesimpulan. Next. Jadi dari tinjauan serta hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, berikut merupakan kesimpulan yang kami peroleh. Yang pertama, konflik merupakan situasi yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang di antara beberapa orang, kelompok, atau organisasi. Yang kedua, perbedaan pendapat dan persepsi mengenai tujuan, kepentingan, maupun status, serta nilai individu dalam organisasi merupakan penyebab munculnya konflik. Yang ketiga, konflik dalam suatu organisasi dapat disebabkan oleh perbedaan persepsi dalam kerjasama dan terjadinya pelanggaran terhadap kerjasama tersebut. Yang keempat, dampak dari konflik dapat bersifat membangun atau konstruktif, ataupun merusak atau destruktif. Yang kelima, dampak dari konflik dapat bersifat positif, seperti kritik yang membangun, modifikasi sistem, peningkatan kultur organisasi, dan sebagainya, ataupun negatif, seperti terhambatnya komunikasi, gangguan terhadap aktivitas organisasi, efek negatif terhadap psikologis individu, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, konflik dapat mempengaruhi dasar-dasar produktivitas, seperti knowledge, skill, ability, attitude, dan behavior, secara positif ataupun negatif, tergantung dari cara penyelesaian konflik dan outcome dari konflik tersebut. Baik, sekian presentasi makalah dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.